Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuhama Taufani. Kali ini saya akan membuat sebuah video resensi novel yang berjudul Gadis Pantai, karya dari Pramudia Anantatur. So, stay tune. Oke, jadi di novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini tuh terdiri dari 4 bagian. Dan di sini emang ceritanya menarik banget gitu karena ada unsur-unsur zaman dulu gitu. Oke, mungkin aku bakalan sampein sinopsis singkatnya dari novel ini. Jadi biar kalian tahu novel ini tuh menceritakan tentang apa sih gitu. Nah, jadi di novel Gadis Pantai ini tuh menceritakan tentang seorang gadis pantai nih yang hidup di kampung nelayan. Tapi di usianya yang masih belia ini tuh dia dinikahkan dengan seorang bendoro dari kota gitu. Jadi istilahnya orang biasa menikah dengan seorang priai. Dan di sini emang banyak banget hal yang terjadi, banyak banget perbedaan yang terjadi tentang gimana dia yang hidup di kampung, gimana dia yang hidup sederhana bersama keluarganya, bersama tetangganya gitu. Dan akhirnya dia yang dipindahkan ke kota karena harus dinikahkan dengan seorang priai, seorang bendoro ini akhirnya merasakan yang namanya perbedaan. Oh, ternyata di sini beda banget gitu. Otomatis dia harus belajar beradaptasi dengan kondisi dia yang sekarang, dengan keadaan dia yang sekarang. Dan ini banyak banget hal yang menarik di sini. Jadi kalau kalian penasaran, pokoknya langsung dibaca aja. Oke, jadi aku bakal sampein mungkin bagian mana yang paling menarik gitu istilahnya. Oke, kali ini aku bakal sampein bagian yang menarik gitu menurut aku. Jadi yang pertama nih, yang bagian yang menurut aku adalah tentang salah satu tokoh bernama Marlina. Kenapa aku bisa bilang ini menarik? Karena menurut aku cerita tentang dia ini tuh plot twist banget gitu. Antara di awal dia datang sampai ending cerita dia tuh gimana, itu benar-benar plot twist banget. Karena dari aku sendiri tuh kayak nggak menyangka, nggak berpikir kalau endingnya bakalan kayak gini kisah si Marlina ini gitu. Jadi Marlina mungkin yang awalnya gitu didatangkan dari Demak ke rumah bendoro sebagai pengganti pelayannya si gadis pantai gitu, tapi ternyata ada maksud terselubung gitu ya. Ternyata ada maksud terselubung yang akhirnya membawa dia ke mungkin ending yang tidak disangka-sangka. Jadi yang kedua ini yang menurut aku menarik itu adalah bagian si gadis pantai itu pulang ke kampungnya gitu, berkunjung ke kampungnya untuk menjenguk keluarganya dan juga keadaan kampung. Juga sama pas bagian si gadis pantai dipisahkan gitu dari anaknya dan diusir dari rumah bendoro atau diusir dari kota gitu. Kenapa aku bisa bilang ini menarik? Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin aku yang terlalu baper gitu sama ceritanya, atau emang ceritanya ini tuh bikin sedih karena emang pas dua bagian itu tuh aku bener-bener yang nangis gitu ya. Jadi emang kayak aku bisa bener-bener kebawa sampai ke ceritanya. Oke, kalau tadi aku bahas soal part menarik menurut aku, sekarang aku bakalan bahas tentang mungkin kelebihan atau kekurangan dari novel ini. Kalau bahas kekurangannya itu gak terlalu sih. Mungkin kelebihannya di novel ini tuh kayak tadi ada bagian plot twist, terus ceritanya tuh menarik gitu. Ceritanya menarik karena masih membawa unsur zaman dulu, zaman ketika masih bekas-bekas Belanda. Jadi mungkin kalau dibikinin film tuh ala-ala film zaman dulu gitu. Dan aku suka sama ceritanya. Dan mungkin kekurangannya kadang ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang mungkin susah dipahami buat kaum awam gitu. Dari aku sendiri waktu baca awal gitu, masih bagian-bagian awal cerita tuh masih belum paham gitu, belum paham sama jalan ceritanya itu gimana gitu. Tapi ketika udah sampai berapa bagian gitu, itu baru ngerti, jadi makin paham, oh arah ceritanya ke sini, oh jalan ceritanya kayak gini gitu. Jadi mungkin memang di awal tuh kita perlu pemahaman yang ekstra gitu, dan mungkin juga perlu pemahaman di beberapa kalimat atau kata yang, karena menurut aku ada beberapa kata atau kalimat yang masih sulit aku pahami sendiri gitu. Keseluruhan ya, secara keseluruhan novel ini emang benar-benar bagus, dengan jalan cerita yang bagus. Itu kita bisa menemukan berbagai macam unsur. Cintaan ada, sosial ada, kekeluargaan, keluarga juga ada, unsur religius juga ada gitu. Karena di sini juga mengajarkan tentang cara beragama gitu. Karena sebelumnya si gadis pantai ini di keluarganya, di kampungnya tidak pernah diajarkan tentang gimana cara mengenal Tuhan, tentang gimana cara beribadah. Ketika dia beristri oleh seorang bendoro, akhirnya dia diajarkan dan lebih banyak belajar tentang agama, lebih banyak belajar tentang kehidupan,
walaupun endingnya tuh sedih banget gitu. Nah, dan dari cerita ini juga kalau misalnya dihubungin sama kondisi saat ini gitu ya, itu sebenarnya masih ada hubungannya gitu, karena kayaknya tuh hampir sama. Gimana sih perbedaan antara orang priayi dengan orang biasa, dan istilahnya kalau sekarang gimana sih perbedaan antara kekuasaan gitu ya, seseorang yang lebih tinggi dengan seseorang yang mungkin berada di bawahnya. Jika seseorang mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, mungkin dia bakalan lebih dihormati atau merasa dirinya tuh lebih tinggi dan lebih harus dihormatin daripada orang lain. Itu tadi adalah resensi novel Gadis Pantai karya dari Pramudia Anantatur menurut aku. Gimana menurut kalian? Mungkin ada beberapa bagian atau beberapa hal yang berbeda gitu ya tanggapannya menurut aku dan maupun menurut kalian gitu. Karena balik lagi ke tiap orang gitu, karena tiap orang pasti punya penilaiannya masing-masing, punya tanggapannya masing-masing gitu, apalagi ini berhubungan dengan karya sastra gitu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.